Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian bisa memahami semua yang Bu Nina sampaikan. Nah, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah anak-anak, untuk bermain engklek, jumlah pemainnya itu biasanya ada 2-5 orang. Dan peralatannya itu ada gacu. Gacu itu pecahan genting ya. Kemudian ada kapur atau tepung untuk garis batasnya. Lalu bagaimana sih cara bermainnya? Pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Kemudian yang kedua, siapkanlah gacu sebelum bermain. Lemparlah gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Nah, petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak itulah pemenangnya anak-anak. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya ya anak-anak. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Apa saja ya anak-anak keterampilan lokomotornya? Jadi keterampilan lokomotor yang diperlukan adalah keterampilan berjalan dan melompat. Jadi berjalan dan melompat ya anak-anak. Kemudian for the question number 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Nah ini tergantung jawaban kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian bisa, jawabannya ya, saya dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik. Jadi jawaban kalian itu tidak hanya iya atau tidak, tapi juga kalian kasih penjelasan. Oke anak-anak, sudah paham? Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya fahumbo batu atau lompat batu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, Bu Nina mau tanya nih, kalian tahu tidak tentang budaya fahumbo batu atau lompat batu ini? Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Fahumbo batu. Tradisi fahumbo batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan fahumbo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Oke, setelah kita baca bersama-sama tadi, sekarang kalian tentukan ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Oke, Bu Nina tampilkan lagi. Sekarang kalian tentukan mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Kalian bisa pause video ini dulu. Pause video ini. Sudah? Oke, langsung saja kita bahas untuk paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah tradisi fahumbo batu berasal dari suku Nias. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Oke, jawaban kalian tadi betul apa tidak? Oke, sekarang kalian bisa pause lagi video ini untuk menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua. Pause sekarang juga. Oke, untuk gagasan pokoknya pada paragraf kedua yaitu tradisi melompati batu dilakukan kaum laki-laki, khususnya pemuda. Kemudian gagasan pendukungnya, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm.
Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Oke, pause lagi video ini untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga ini. Pause. Oke, gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu seseorang yang berhasil melakukan tradisi melompati batu dianggap hebat. Ya, untuk gagasan pendukungnya, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 151. Ini seperti yang kalian lihat, di sini ada gambar dua anak kecil yang membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara mereka. Ya, kalian perhatikan baik-baik ya. Kita bisa menemukan gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Oke, sekarang kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi anak-anak, bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat juga diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Ya, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan bol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Jadi intinya anak-anak, pada benda yang permukaannya keras, maka bunyi akan bisa untuk dipantulkan. Namun pada benda yang permukaannya lunak, maka bunyi akan diserap anak-anak. Oke, sekarang kita akan belajar macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Apa sih gaung atau kerdam itu? Jadi gaung atau kerdam itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar itu tidak jelas. Jadi intinya gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli anak-anak. Kemudian yang kedua ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Jadi intinya gema adalah bunyi pantul setelah bunyi asli, maka suaranya akan terdengar jelas. Kalau yang gaung itu kan bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli, maka suaranya akan kurang jelas. Kalau yang gema ini bunyi pantul setelah bunyi asli, maka akan jelas suaranya. Sudah paham? Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 4 pada halaman 154. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Oke, sekarang kita baca teksnya bersama-sama ya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih.
Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah sakit. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Jadi, anggap saja dirimu adalah Siti ya. Pertanyaan yang pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jadi, berdasarkan teks tersebut, kita bisa membantu Bu Mimin dengan berjualan di kantinnya. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Jika aku berhadapan dengan para pembeli, aku akan melayani para pembeli sebaik-baiknya. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang harus aku lakukan yaitu menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Selanjutnya nomor 4, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Jadi hasil penjualannya akan diberikan kepada Bu Mimin. Kita tidak boleh menggunakannya anak-anak karena itu uangnya Bu Mimin, bukan uang kita. Kemudian nomor 5, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Jadi kita harus bersikap jujur, kerjasama, kerja keras, dan saling menghargai. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bunda doakan semoga kalian sukses selalu dan jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.